What you don't race. And I laugh and I say, okay, I take the contract and I give to him. I don't sign. Veda Ega Pratama. Aku bilang apa dari dulu? Misano membara, Veda Ega Pratama hadir sebagai pusat perhatian dunia. Misano, sore itu seluruh lintasan Misano tak hanya dipenuhi deru mesin dan aroma bensin, tapi juga denyut jantung jutaan penonton yang menyatu dalam satu nama, Veda Ega Pratama. Dari tribun hingga layar televisi internasional, sorotan tertuju pada remaja asal Yogyakarta yang akan menentukan nasibnya dalam balapan penentu Red Bull Rookies Cup 2025. Momen ini bukan sekadar soal perebutan poin, tapi juga tentang siapa yang layak menyandang gelar juara dunia. Di antara warna bendera tim-tim besar Eropa, bendera merah putih berkibar penuh kebanggaan. Ribuan warga Indonesia di Eropa, serta fans global yang mengikuti jejak Veda sejak era Asia Talent Cup hadir memberikan dukungan langsung. Reporter kami menyaksikan sendiri bagaimana nama Veda dielu-elukan, seolah ia bukan sekadar pembalap, tapi simbol harapan baru Asia. Inilah panggung besar, dan Veda siap mengambil alih. Dua musuh lama, satu gelar, perang psikologis Veda versus Uriarte. Pertarungan Veda Ega Pratama dengan Brian Uriarte tidak dibentuk dalam semalam. Rivalitas ini sudah terpatri sejak masa mereka bertarung di Asia Talent Cup. Bedanya, jika dulu duel mereka hanya menjadi sorotan kawasan, kini dunia menyaksikan langsung intensitas api perseteruan itu. Uriarte, pembalap Spanyol yang dijuluki Matador Muda, tampil dengan reputasi sebagai anak emas Eropa. Sementara Veda, Garuda Jogja, hadir sebagai penantang dari Asia yang konsisten mengganggu dominasi Barat. Sepanjang musim 2025, keduanya terus saling tempel di klasemen, dan menjelang Misano, selisih poin nyaris tak berarti. Media Spanyol berkampanye agar Uriarte menjadi pewaris tahta MotoGP. Sebaliknya, publik Indonesia mengusung Veda sebagai penantang dominasi lama. Maka, ketika mereka sama-sama berdiri di grid start Misano, bukan hanya mesin yang panas, psikologis kedua pembalap pun diuji. Dan dunia menyaksikan, ini bukan sekadar balapan, ini adalah perang harga diri dua bangsa. Manuver nekat di tikungan Misano, Veda membalikan keadaan. Lap demi lap di Misano berubah jadi duel mental. Uriarte sempat mendominasi awal lomba, namun Veda mengikuti rapat di belakangnya, seperti pemburu yang tahu waktu terbaik untuk menerkam. Di lap keempat, terjadi momen yang mengubah segalanya. Pada tikungan sempit, Veda mengambil resiko besar, overtake dari sisi dalam dengan kecepatan tinggi. Motor mereka nyaris bersenggolan. Suara penonton mendadak hening sejenak sebelum meledak dalam sorak-sorai. Sebagai reporter di lokasi, saya bisa melihat langsung wajah panik Uriarte kehilangan ritme, sementara Veda justru tampil semakin percaya diri. Di pedok VR46, Valentino Rossi tampak berdiri dari kursinya. Ekspresi wajahnya campuran antara takjub dan murka. Ini bukan manuver biasa, ini aksi yang membelah opini dunia balap. Tapi satu hal pasti, Veda telah merebut kepemimpinan balapan dengan cara yang hanya dimiliki oleh calon legenda. Rossi murka, media Italia panas. Apakah Veda nekat atau jenius? Beberapa menit setelah balapan usai, dunia balap tidak langsung merayakan kemenangan Veda. Justru kontroversi muncul lebih dulu. Valentino Rossi, legenda MotoGP sekaligus mentor banyak pembalap muda Eropa, disebut marah besar atas manuver Veda. Rossi menyebut aksi Veda berbahaya dan tak seharusnya dilakukan di tikungan sempit. Media Italia menangkap kemarahan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap sistem balap yang menurut mereka membiarkan anak Asia mencuri panggung. Tapi narasi ini berbeda 180 derajat dari apa yang saya lihat di media sosial Indonesia. Di sana, Veda dianggap sebagai lambang keberanian, seorang gladiator muda yang tahu kapan harus bertarung. Perdebatan ini membuktikan satu hal, kemenangan Veda bukan hanya soal trofi, tapi juga menggoyang fondasi lama tentang siapa yang pantas menang di dunia MotoGP.
KTM gerak cepat, Veda jadi target utama tim oranye. Belum sehari setelah balapan, aroma politik balap mulai tercium. Tim KTM yang dikenal piawai mengorbitkan talenta muda ke MotoGP langsung mengutus perwakilan untuk mendekati manajemen Veda. Proposal kontrak jangka panjang dikabarkan sudah disusun. Dari apa yang saya pantau, KTM melihat Veda bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi juga investasi strategis. Dengan popularitasnya yang meroket di Asia Tenggara, kehadiran Veda bisa membuka pasar baru yang selama ini didominasi Honda dan Yamaha. Di belakang layar, KTM menilai kemenangan Veda di Misano adalah sinyal bahwa mereka harus bertindak sekarang atau kehilangan bintang masa depan. Jika kesepakatan ini terjadi, maka Veda bisa langsung naik ke Moto3 dan berhadapan dengan nama-nama besar di panggung dunia. Jelas, KTM tidak ingin hanya menonton dari tribun. Honda tertekan, pemain lama yang terancam kehilangan anak emas. Sebagai reporter yang sudah mengikuti perkembangan talenta Asia di dunia balap, saya melihat respons Honda terhadap fenomena Veda Ega Pratama justru mengejutkan, lambat, defensif, dan terlihat gamang. Padahal, Honda lah yang membidani lahirnya Asia Talent Cup, jalur di mana Veda dibentuk sejak usia belasan. Namun kini, ketika anak didik mereka justru bersinar di panggung dunia, Honda justru terlihat ragu mengambil langkah cepat. Ketika KTM mulai menyusun kontrak, Honda masih sibuk dengan internal evaluasi. Ini mengundang kritik keras dari publik Indonesia. Media sosial ramai dengan komentar kecewa. Honda bikin program, tapi yang panen KTM. Kalimat ini mencerminkan kekecewaan nasional. Bagi Honda, kehilangan Veda bukan cuma kehilangan pembalap, tapi juga kehilangan simbol keberhasilan akademi mereka. Apalagi, rival-rival seperti KTM sudah siap menyambut Veda dengan tangan terbuka dan proyek global. Tekanan semakin tinggi dan publik menunggu apakah Honda akan bangun dari tidurnya sebelum semuanya terlambat. CF Moto siaga, kuda hitam yang siap curi start. Di tengah sorotan terhadap KTM dan Honda, satu nama justru bergerak senyap tapi pasti, CF Moto. Pabrikan asal Tiongkok ini diam-diam menunjukkan minat besar terhadap Veda. Dari sumber kami di Podok, CF Moto sudah mengirim tim scouting khusus selama 3 seri terakhir untuk mempelajari gaya balap Veda. Meski baru di Moto3, CF Moto punya ambisi besar menembus dominasi Jepang dan Eropa. Dan mereka melihat Veda sebagai jembatan emas untuk menembus pasar Asia Tenggara. Berbeda dengan KTM yang agresif dan Honda yang birokratis, CF Moto cenderung bermain lewat jalur keuangan dan pendekatan manajemen. Kabarnya, mereka siap menawarkan kontrak multi-tahun dengan fasilitas pelatihan dan promosi penuh. Jika CF Moto berhasil membajak Veda, maka sejarah bisa berubah. Untuk pertama kalinya, tim asal Tiongkok menjadi rumah bagi juara Asia Tenggara yang mampu bersaing di level dunia. Ini bukan hanya tentang Veda, ini bisa jadi awal revolusi motorsport Asia. Kemenangan bersejarah, Veda simbol kebanggaan bangsa. Sebagai jurnalis yang menyaksikan langsung sejarah itu terjadi, saya tak bisa memungkiri betapa momen Veda mengangkat trofi di Misano adalah ledakan emosi nasional. Belum pernah sebelumnya ada pembalap Indonesia yang mencetak prestasi sebesar ini di usia semuda itu. Apalagi di ajang sekelas Red Bull Rookies Cup yang dikenal sebagai gerbang utama menuju MotoGP. Sorakan Indonesia, Indonesia menggema, bahkan di tribun penonton yang mayoritas asing. Media luar negeri mulai menulis The Boy from Jogja Who Shook Europe. Di tanah air, berita ini langsung mendominasi headline. Sekolah-sekolah, komunitas motor, hingga tokoh nasional menyuarakan kebanggaan mereka. Di pundak Veda tertumpuk harapan jutaan anak muda Indonesia yang kini mulai percaya balap motor bukan sekadar mimpi. Dan kemenangan ini membuktikan dengan kerja keras dan tekad, anak desa bisa mengalahkan sistem Eropa yang sudah mapan selama puluhan tahun. Telemetri tak bohong, data Veda kalahkan strategi rival. Dalam dunia balap modern, kemenangan tak hanya ditentukan oleh kecepatan, tapi juga oleh data, dan data tak pernah bohong.
Tim analisis kami mendapatkan bocoran dari engineer Eropa bahwa performa telemetri Veda sepanjang musim 2025 menunjukkan grafik yang sangat konsisten. Ia tidak hanya cepat, tapi juga stabil, minim kesalahan dan sangat efisien dalam penggunaan ban dan bahan bakar. Ini yang membuat banyak insinyur balap Eropa heran, bagaimana mungkin pembalap muda dari Asia bisa menguasai lintasan dengan gaya balap sepresisi ini. Di balik ketenangannya, Veda adalah kalkulator berjalan. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Bahkan manuver di Misano yang disebut Rossi terlalu berani, ternyata sudah terdeteksi sebagai titik terlemah Uriarte oleh tim Veda berdasarkan data lab sebelumnya. Ini bukan nekat, ini strategi berbasis data. Dan jika pabrikan besar cerdas, mereka tahu talenta seperti ini bukan untuk disia-siakan. Langkah selanjutnya, legenda atau sekadar juara sesatu musim. Kini, ketika semua kamera telah padam dan tribun kembali kosong, pertanyaan besar tersisa. Kemana langkah Veda Ega Pratama selanjutnya? KTM sudah siap dengan tiket ke Moto3, Honda tertekan mempertahankan kehormatan, dan CF Moto menawarkan lompatan besar dengan fasilitas elit. Tapi, pilihan Veda tak hanya soal tim, tapi juga soal visi jangka panjang. Apakah ia ingin langsung naik kelas dan menghadapi tekanan lebih besar di usia muda, atau tetap membangun fondasi perlahan dengan manajemen kuat di belakang? Sebagai reporter, saya percaya keputusan ini akan menentukan apakah Veda hanya jadi juara Rookies Cup atau benar-benar menjadi legenda Asia pertama yang menembus dominasi Eropa di MotoGP. Dunia kini mengamati, dan Veda, si anak Jogja, kini berada di titik kritis di mana satu keputusan bisa mengubah sejarah motorsport selamanya.